Nah, bisa ya? Oke, siap? Bisa, Pak. Oke, baik. Bapak Ken Abbas dan Bapak Ibu yang lain bisa berpartisipasi sebagai siswa. Sekali lagi, mangga direspon ya. Eh, jadi harus benar-benar menjiwai sebagai siswa ya. Tapi jangan dikerjain ya. Siap, siap. Oke, mangga, mangga Pak Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi anak-anak, Pagi, Pagi. Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis ya. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ya, Nita Apriani, Hadiroh. Eva Hasanatul Kamila, hadir Pak. Fatur Rahman, Hadir, Pak. Nailil Masmuda, Hadiroh. Hikmah, Ulfa An-Nadro, Hadiroh. Alum Ar-Rasyid, Ai Nining. Oke, alhamdulillah pagi hari ini kelas kita full hadir. Mohon maaf apabila selama penyampaian suaranya terganggu karena di ruang sebelah sedang ada in-house training tentang kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Kebetulan Bapak juga jadi panitia jadi Bapak ngajarnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Setelah minggu lalu kita mendapatkan pelajaran tentang definisi Al-Quran. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian Al-Quran dan wahyu. Jadi Al-Quran itu banyak sekali nama-namanya dan juga banyak sekali definisi dari para ulama. Dari tahu nggak Al-Quran itu artinya apa? Ada yang tahu? Saya apa? Bacaan Arab. Nah, gimana? Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, dimulai dengan bacaan Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Wah, luar biasa sekali Denita ini. Tepuk tangan buat Denita semuanya. Nah, di samping definisi Al-Quran dari siswa ini, ada nggak yang tahu nama-nama selain Al-Quran? Kan Al-Quran ini banyak nih namanya. Ada nggak yang tahu? Ada, Pak. Ya. Ada. Ada. Coba Denailil, nama lain Al-Quran apa? Al-Furqan. Al-Furqan, artinya apa tuh? Artinya pembeda. Artinya pembeda. Wah, luar biasa Denailil. Tepuk tangan buat Denailil. Ya. Setelahnya kita mengetahui ada beberapa nama. Bapak akan mempresentasikan di sini terkait dengan pengertian Al-Quran dan pembedanya dengan wahyu. Kita akan menayangkan PowerPoint. Adik-adik silakan simak dengan baik. Nanti barangkali ada pertanyaan, monggo langsung acungkan tangan dan bertanya. Oke? Ya, Ya, Pak. Nah, di sini adik-adik bisa melihat tentang Al-Quran dan wahyu. Nah, beda. Jadi yang pertama, Al-Quran itu bisa kita maknai secara etimologi atau secara bahasa dan terminologi secara istilah. Begitu juga dengan wahyu. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian wahyu, pengertian Al-Quran, dan perbedaan antara wahyu Al-Quran. Tujuannya adalah agar kita semua tidak salah menafsirkan apa itu wahyu dan apa itu Al-Quran. Juga agar tidak terjadi gontok-gontokan apabila ada nanti yang menyebutkan,
oh ini Al-Furqan loh, oh ini Al-Quran loh. Nah, ini di sini biar kita menjadi lebih moderat lagi dalam memaknai apa itu nama Al-Quran, karena banyak macamnya nama-nama Al-Quran ini. Ya deh ya. Iya, Jadi nanti Ya. kalau misalnya di kalangan masyarakat, hari-hari balik ke rumah, terus nanti ada yang nyebut bahwa ini Al-Furqan loh, ini Al-Quran loh. Nah, itu semuanya benar karena nama Al-Quran itu ada banyak macamnya. Kalau kita melihat bahwa Al-Quran secara bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Jadi apapun yang dibaca itu Al-Quran secara Bahasa. Secara bahasa. Ah, Al-Quran juga memiliki bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. membaca. Baca. Konsep pemakaian kata ini dapat dijumpai dalam salah satu surat Al-Quran, yakni surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18, yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacanya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacanya, hendaklah kamu ikuti. Nah, ini berarti bahwa apabila sudah membaca Al-Quran, maka apa yang sudah dibacanya Diamalkan. Diamalkan. Al-Quran itu jangan cuma dibaca doang adik-adik, tapi juga harus diamalkan. Sebab Al-Quran itu berisi perintah dan kebaikan. Nah, ini pengertian Al-Quran secara terminologi atau secara istilah. Menurut ulama mutakalimin bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang kodim. Jadi bukan makhluk terbebas dari sifat-sifat kebendaan. Kodim tahu nggak artinya apa? Dahulu. Artinya apa? Yang terdahulu. Nggak tahu, Pak. Dulu. Kodim itu artinya terdahulu. Yang terdahulu. Ya, terdahulu ya. Jadi Al-Quran itu merupakan sesuatu yang kodim, bukan makhluk. Jadi bukan sesuatu yang baru. Al-Quran adalah sifat yang kodim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat azali. Seperti yang tadi diungkapkan oleh Denita, bahwa Al-Quran itu diawali dengan surat apa tadi? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan diakhiri dengan surat An-Nas. An-Nas. Ulama fuqaha atau ulama fikih mendefinisikan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Luar biasa sekali deh Nita ini. Sudah mempelajari duluan sebelum hari ini kita ketemu. Sedangkan Dr. Subi As-Soleh mengatakan bahwa kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan ditulis di mushaf. Ada juga ulama yang lain yang mengatakan Muhammad Ali As-Sabuni bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Jadi kalau awalnya bukan surat Fatihah, itu bukan Al-Quran. Atau terakhirnya bukan surat An-Nas, itu juga bukan Al-Quran. Jadi perlu diperhatikan ya oleh adik-adik bahwa Al-Quran itu pasti diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ada banyak kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, tapi hanya Al-Quran yang dipakai sampai dengan akhir zaman. Yang lain, nabi-nabi terdahulu itu sudah digantikan oleh Al-Quran dan disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi syariat yang ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah semuanya termaktub dalam Al-Quran. Setelah Al-Quran turun, kitab yang lain sudah tidak. Lanjut ya. Iya. Wahyu. Karena tadi di awal kita akan membedakan antara wahyu dan Al-Quran. Wahyu secara bahasa, secara etimologi itu artinya secara bahasa ya.
Secara Iya. bahasa, wahyu adalah memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat. Bisa juga wahyu adalah kata masdar dari materi itu yang menunjukkan dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh karena itu, maka dikatakan wahyu ialah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditunjukkan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi wahyu itu yang tahu ya hanya yang menerimanya itu, orang lain tidak tahu bahwa Tuhan yang berikan wahyu dan seperti apa wahyunya itu. Nah, tersembunyi wahyu itu. Ini secara Bahasa. Nah, ini secara istilahnya. Kalau secara istilah, wahyu adalah pemberitahuan Tuhan kepada nabinya tentang hukum-hukum Tuhan, berita-berita dan cerita-cerita dengan cara yang samar, tetapi meyakinkan kepada nabi dan rasul yang bersangkutan bahwa apa yang diterimanya adalah dari Allah sendiri. Wahyu juga bisa dikatakan bahwa isyarat yang cepat dengan tangan dan suatu isyarat yang dilakukan bukan dengan tangan. Juga bermakna surat. Bagaimana bermakna pula segala yang kita sampaikan kepada orang lain untuk diketahuinya. Sebutan bagi sesuatu yang dituangkan dengan cara yang tepat dari Allah ke dalam dada nabi-nabinya, sebagaimana dipergunakan juga untuk lafaz Al-Quran. Jadi wahyu itu datang langsung ke para nabi yang ditunjuk oleh Allah dan langsung masuk ke dalam dada tanpa perlu belajar, langsung bisa kan gitu. Contohnya Nabi Muhammad, beliau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tapi pada saat menerima wahyu beliau langsung bisa menyampaikan isi dari Al-Quran. Ini wahyu. Ada tahu nggak wahyu yang lain yang diturunkan kepada Nabi? Contoh wahyu yang lain tahu? Itu ya Taurat gitu. Tahu gimana? Selain Al-Quran, Iya, wahyu yang lain tahu? kepada nabi yang lain. Iya, yang ada yang tahu? Taurat ke Nabi Musa Gimana tuh? di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina ya. Pada waktu diturunkan seperti apa tuh bukitnya? Bergoncang. Berguncang ya, luar biasa wahyu ini pada saat diturunkan. Jadi selalu mengagetkan dan membuat umatnya itu yakin bahwa itu adalah benar Nabi. Deva tahu nggak contoh wahyu yang lain? Apa ya? Apa coba? Kan banyak tuh, Nabi dan Rasul ada 25. Tahu nggak coba contoh wahyu-wahyu yang lain? Enggak, Pak. Nggak tahu. Wah, perlu belajar ini ke Denita ya. Iya, Pak. Kalau Devatur Rahman tahu nggak contoh wahyu yang lain? Belum, Pak. Belum Tahu tahu. juga. Ya, Ini perlu banyak belajar lagi. iya, Pak. Di pelajaran berikutnya kita akan lebih detail lagi mempelajari tentang wahyu-wahyu. Denailil tahu contoh wahyu yang lain? Wahyu Nabi Muhammad, Pak. Wahyu Muhammad. Al-Quran. Iya. Al-Quran. Iya, luar biasa ya wahyu Al-Quran ini. Karena semua pelajaran ada di Al-Quran, semua ilmu pengetahuan, sejarah, hukum, semuanya terangkum dalam Al-Quran. Kita lanjut ya. Nah, ini perbedaan wahyu dan Al-Quran. Al-Quran itu penyampaian kepada Rasul secara jelas dan bertahap. Sedangkan kalau wahyu, pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Nah, Al-Quran itu kan tadi seperti yang disampaikan oleh Denita, bahwa diturunkannya itu bertahap kepada Nabi Muhammad. Ada yang tahu nggak berapa tahun diturunkannya? 22 sampai ya kurang lebih 20 sampai 23 tahun. Kurang lebih 22 tahun sampai 23 tahun ya. Nah, itu bertahap sedikit-sedikit. Tidak satu Quran segedeg turun semua ke Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umatnya. Tidak, tapi bertahap. Berarti berangsur-angsur, Pak. Iya, berangsur-angsur. Contohnya, Deva tahu nggak ayat yang pertama kali turun itu apa? Surah Al-Alaq Surat Al-Alaq ya, ayat berapa? ayat 1 sampai 5.
Coba dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya luar biasa Deva. Ini tepuk tangan buat Deva semuanya. Makasih, Pak. Ya, Deva hafal ya ayat yang pertama kali diturunkan oleh Nabi Muhammad. Denailil tahu nggak pertama kali diturunkannya di mana? Wahyu pertama itu. Kota Mekah. Di Kota Mekah. Tepatnya di mana? Di rumah Di atau di mana? lapangan atau di mana? Di Gua Hiro. Gua Hiro. Ya. Jadi pada waktu itu Nabi sedang beruzlah atau menyendiri di Gua Hiro. Lalu datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama, ayat pertama dari Al-Quran, yaitu berupa surat Al-Alaq seperti yang tadi dibacakan oleh Deva Hasanatul Kamila. Dan kalau wahyu itu cepat tersembunyi, kalau Al-Quran bertahap. Makanya tadi diterangkan oleh Denita bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 22 tahun. Nah, Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi ketika terjadi suatu peristiwa. Kalau wahyu diturunkan kepada Nabi tanpa sepengetahuan orang lain. Kira-kira ada nggak yang hafal ayat yang diturunkan untuk menjawab peristiwa tertentu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba kita katakan. Perintah. Ada ayat yang untuk menjawab suatu peristiwa? Ketika Nabi Muhammad disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan. Ayatnya gimana tuh? Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya. Pada waktu itu Allah menurunkan pada awalnya Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari kerabat terdekatnya dulu atau ring 1, terus saudara-saudaranya ring 2, teman-temannya atau ring 3. Lalu turunlah sebuah ayat yang tadi dibacakan oleh Denita, Fasda' tu'maru. Fasda' tu'maru wa a'rid 'anil. Ya, jadi pada waktu itu Allah langsung merintahkan, hai Nabi Muhammad, jangan sembunyi-sembunyi, terang-terangan saja menyampaikan kepada umatnya. Lalu setelah itu Nabi Muhammad menyampaikan tentang Al-Quran secara terang-terangan di hadapan kaum masyarakat sekitar Nabi Muhammad. Ayat Al-Quran turun. Ada peristiwa apa turun, ada peristiwa apa turun, kan gitu. Semuanya diturunkan berdasarkan peristiwa yang terjadi. Nah, ini Al-Quran dan Wahyu. Kita lanjutkan nama-nama Al-Quran. Nah, ini tadi kan ada yang menyebutkan Al-Quran, ada yang menyebutkan Al-Furqan. Nah, di sini kita akan bahas ada beberapa nama-nama Al-Quran yang semuanya menunjukkan kedudukan yang tinggi dan luhur secara mutlak. Al-Quran adalah kitab samawi yang paling mulia. Contohnya nama yang lain yaitu Alkitab. Jadi kalau ada yang nyebut ini Alkitab loh, itu boleh. Ini juga untuk menunjukkan Al-Quran. Ada tadi yang menyebutkan Al-Furqan, seperti yang disebutkan oleh Denailil, itu yang artinya pembeda antara benar dan salah. Ada juga Al-Dzikr atau pemberi peringatan. Ada Al-Mau'idhah atau pelajaran, ada juga Syifa atau obat, ada juga Al-Huda, petunjuk, At-Tanzil yang diturunkan, Ar-Rahmat, karunia, Al-Bayan, penerang, Al-Kalam atau ucapan, An-Nur, cahaya, dan Al-Balag atau penyampai kabar. Jadi kalau misalnya adik-adik ini balik ke rumah, di rumahnya masing-masing, ada yang nyebut, yuk kita baca Al-Dzikr, itu boleh-boleh saja. Yuk kita ngaji Al-Huda, boleh-boleh saja. Jadi jangan kaku melihat bahwa ini Al-Quran.
Al-Quran itu salah satu nama, yang lainnya ada Alkitab, Al-Furqan, Al-Dzikr. Jadi namanya sangat macam-macam. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajari kita bahwa kita harus hidup moderat. Kita harus hidup moderat, kita menghargai apabila orang lain berpendapat. Sebab Al-Quran juga sudah memberikan contoh bahwa nama Al-Quran bukan cuma Al-Quran. Ada yang menyebutnya An-Nur, Al-Kalam, Al-Bayan. Ini sesuai dengan prinsip moderasi beragama, yaitu moderat. Mohon maaf, interupsi Pak Abbas, waktunya 5 menit lagi. Ya, Oke, jadi siapa? Ini sudah selesai ya. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini? Mungkin cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Setelah ini Bapak akan berikan tugas buat dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Iya, Pak. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan ya. Ini karena buat kebaikan kita bersama. Terima kasih. Pak, Sampai itu jumpa tugasnya. minggu depan dalam pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Akhir kalam, wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selesai Pak Abbas. Ya, cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih atas performance-nya Pak Abbas ya. Memang kalau